Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, pada siang hari ini akhir Agustus 2023 kita bertemu kembali dulur-dulur di channel kami, channel yang membahas budidaya kelapa sawit dan cara merawat yang baik dan benar dulur-dulur. Nah, sebelum dulur-dulur kami ajak berbicara panjang lebar, mohon bagi dulur-dulur yang belum subscribe, minta tolong di subscribe karena untuk perkembangan channel kami, karena sesungguhnya subscribe itu gratis dulur-dulur, dan di share apabila dipandang perlu bermanfaat untuk teman-teman yang lain, di komen dan dibunyikan lonceng, nanti apabila ada video baru kami bisa ada pemberitahuan dulur-dulur. Pada siang ini kami membahas sawit jumbo atau sawit jangkung atau sawit bongsor. Ini dulur-dulur, semua bibit sawit yang kita tanam dulur-dulur pasti ada yang salah satunya itu tumbuh jumbo melebihi dari yang lain. Kita sebut sebagai sawit yang bongsor, paling jumbo. Ini dari awal, dari kita tanam pertama dulu memang sudah besar sekali. Nah, melebihi dari kanan kiri. Nah, tapi ternyata semua yang kita tanam ini sudah kastrasi terakhir, malah ini sudah 5 kali, ada yang 4 kali kastrasi, ada 5 kali, kan banyak yang kita buang bunga-bunga itu. Nah, ini sampai kastrasi terakhir umur 20 bulan belum ada bunga, belum ada yang muncul, kan repot kan. Nah, ini kosong kan dulur-dulur, kan kosong tuh, kosong kan, belum ada yang dibuang bunganya, karena ya yang dibuang apa masih kosong. Nah, ini dulur-dulur, repot kan. Nah, kita tengok yang sampingnya pas nggak usah jauh-jauh. Nah, ini nggak terlalu besar, normal. Ini bunga, ini kemarin bekas kastrasi ya dulur-dulur. Nah, itu bekas dikastrasi kemarin, itu ada bunga lagi sampingnya. Nah, ini bunga lagi dulur-dulur tuh ya, bunga. Nah, apa namanya, ini yang sawit yang normal. Nah, yang repot dulur-dulur dari sawit yang bongsor itu, yang jumbo tadi itu, pohonnya jumbo, kelihatan normal, tapi memang cirinya itu tidak ada menunjukkan ciri-ciri sawit lanang atau sawit jantan. Contoh ya, dari pelepah itu kan 90 derajat itu langsung melengkung kan. Nah, dari pelepah itu udah normal, memang nggak ada tanda-tanda sawit jantan. Terus dari daun dulur-dulur, dari daunnya ini lemes, tidak kaku. Dari jarak daun paling ini 1 jari. Nah, kalau yang jantan kan bisa 4 jari itu. Nah, apabila dulur-dulur punya patokan bahwa yang betina itu umumnya ada benang, nah ini tak carikan, ini ada benangnya ini. Nah, ini dulur-dulur ya, kelihatan ya, tuh ada benangnya ya. Aku pegang nih ya, tuh ada benangnya kan, tuh tarik ada benang. Jadi benang ada dari pelepah 90 derajat, daunnya lemes, kok ya jantan. Nah, repot kan, padahal memang nggak ada ciri-ciri jantan. Nah, makanya kalau dulur-dulur nanti bertanam sawit ketemu apa yang tumbuh jumbo, itu harus diwaspadai, sering dipantau dulur-dulur, karena jangan-jangan jantan. Nah, ini ternyata jantan, Nah, tapi yang repot, tidak semua yang jantan, yang jumbo itu jantan, tidak semua yang bongsor atau yang tumbuh di atas rata-rata yang lain itu semuanya jantan, kan repot. enggak semua jantan. Nah, ini tak tunjukkan sebelahnya, ini dia tumbuh jumbo. Nah, kita cari sampai jalan ya dulur-dulur ya, hampir sama gedenya, terus bibitnya juga sama. Nah, ini jumbo ini. Nah, ini jumbo, tapi nggak jantan tuh, buahnya udah mulai bakal buah, udah nongol. Ini kemarin yang dikastrasi dulur-dulur. Nah, ini kastrasi, kemarin dikastrasi besar-besar. Nah, ini pohonnya sama-sama jumbo, sama-sama bongsor, sama-sama raksasa dari yang lain, tapi enggak jantan. Ini betina. Jadi intinya gini dulur-dulur, kalau dulur-dulur nanam sawit ketemu yang pohon itu
tumbuhnya cepat di atas yang lain. Jadi dulur-dulur harap waspada, diawasi, dipantau, karena ya itu tadi, kalau tahu-tahu nanti jantan kan repot. Nah ini jumbo juga dulur-dulur, sampingnya jumbo juga. Nah ini berbuah, bakal buah. Ini kemarin yang dikastrasi, padahal ini jumbo, mirip, sama mirip, ciri-cirinya mirip, tapi dari yang jumbo itu memang ada yang jantan, ada betina. Jadi kita harus waspada. Kalau memang ketemu yang pohon yang jumbo-jumbo itu kita harus hati-hati, kita pantau, karena kalau sudah ketemu yang jantan itu kita apa-apakan tidak bisa berubah. Jadi kalau di YouTube kan ada ngasih saran, minta dipupuk pakai garam gitu ya. Saya sudah punya umur 15 tahun, itu ketemu jantan tak pupuk pakai garam habis banyak, nggak berbuah. Nah itu sampai saya kasih double pupuk NPK masih nggak buah. Terus karena ada saran dikasih pupuk yang sangat dahsyat, katanya pelan katalis, 1 kilo harganya 150.000. Jadi kalau 1 kintal kalau lebih itu kan 15 juta, mahal kan, itu sangat mahal. Nah itu pun tidak bisa merubah dari jantan jadi betina. Memang setelah tak ajar pupuk, karena memang garam itu kandungan mineralnya banyak, ada 18 kandungan mineral yang di garam itu. Terus nanti ada kandungannya di NPK-nya cukup tinggi, nitrogen cukup tinggi, fosfor tinggi, kalium tinggi. Itu ya berbuah, yang tadinya nggak berbuah. Tapi ini ya, buahnya itu nggak laku. Sama besar-besar janjangan, tapi nggak laku. Masalahnya nggak laku, biji brondolan itu butir-butir brondolan itu kecil-kecil. Masa brondolannya sebesar sebesar biji melinjo. Kalau yang umum kan rata-rata sebesar jempol kaki yang umum. Nah ini sebesar biji melinjo. Akhirnya sama tengkulak nggak mau ngambil, ditinggal, karena alasannya nanti kalau di PKS pabrik kelapa sawit pasti disortir, atau dia nggak mau giling karena itu nggak ada minyak. Nah gitu kan, repot kan kalau udah ketemu yang jantan, itu repot. Makanya saya ulangi lagi, kalau Anda ketemu bibit yang ditanam itu bongsor atau tumbuh sangat cepat, lebih besar dari yang lain, Anda harus pantau, karena siapa tahu itu nanti termasuk sawit jantan. Karena susah dideteksi dulur-dulur, susah. Betapa susahnya ini saya bayangkan ya dulur-dulur, tahun 90-an transmigran di daerah kami di Pedamaran Timur, Sumatera Selatan, ini diarahkan sama pemerintah itu didatangkan investor itu kalau nggak salah PT Tania Selatan, anak perusahaan dari PT Wilmar, PT perusahaan pengelola kelapa sawit terbesar di Indonesia, mungkin itu di dunia. PT Wilmar itu raksasa bener, karena kami bikin pabriknya, karena kami fokusnya dari tadi dulunya itu orang bangunan, kami bikin pabriknya baik 2 tahun. Adik saya bikin pabriknya itu 8 tahun, sampai sekarang bahkan masih hampir 20 tahun bikin kawasan industrinya di Dume sana, PT Wilmar, sampai sekarang. Nah itu dulu-dulu PT terbesar. Walaupun lah itu PT terbesar, yang tenaga ahlinya insinyur pertanian, waktu nanam di plasma inti punya kami nyatanya ada 1-2 biji, 1-2 pohon yang pohon itu enggak mau berbuah, atau alias pohon jantan. Nah sulit kan, itu loh PT besar, orang tenaga ahlinya orang insinyur pertanian, tapi masih terselip, masih enggak terdeteksi sawit yang tidak berproduksi atau sawit jantan. Betapa sulitnya. Makanya sebelum kita merugi dulur-dulur, perlu kita seleksi bolak-balik. Di pembibitan kita seleksi, nanti di lahan waktu kita tanam jadi umur 5 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, bahkan ini 20 bulan masih kami seleksi, karena
Ini kastrasi terakhir, kastrasi pertama, kedua, ketiga, keempat belum muncul bunga, sampai ini terakhir kastrasi kelima belum muncul bunga. Jadi itu kesimpulan kami itu sawit jantan. Nah, dulur-dulur, nanti kalau ketemu sawit jantan nggak usah eman-eman, terus dulur-dulur nanti ke bawah pendapat, karena ada yang berpendapat sebagian orang bahwa sawit itu walaupun bagaimanapun katanya itu memang diperlukan sawit jantan katanya, tapi itu menurut saya itu nggak pas, nggak bener, menurut saya nggak bener. Kenapa nggak bener? Begini, sawit ini dalam satu pohon itu sudah ada bunga yang komplit, ada bunga jantan dan ada bunga betina. Jadi tidak perlu lagi ada pohon yang jantan untuk menyediakan serbuk sari. Nggak mungkin, nggak perlu. Karena dalam satu pohon itu sudah komplit, sudah ada serbuk sari yang dihasilkan dari bunga jantan. Pohonnya sama dari satu pohon, jadi ada pohon yang jantan dan betina. Jadi nggak perlu lagi. Kecuali kalau yang Anda tanam itu jenis Sokvin lame misalnya, itu memang gini karakter dari Sokvin, bukan jelek. Sokvin itu bagus, bibit istimewa, buahnya besar-besar, lebat. Tapi dia ini karakternya di bawah umur 5 tahun itu memang kekurangan bunga jantan. Karena kami punya bukti, tetangga kami nanam 6 hektar. Jadi setelah panen sampai sekarang buahnya itu kecil-kecil, gepeng-gepeng, banyak sungut-sungut. Setiap sawit yang sungutnya banyak berarti sawit itu nggak penuh, jarang-jarang. Karena faktornya kekurangan bunga serbuk sari tadi, kekurangan bunga jantan, akhirnya sungut-sungut itu jualnya susah. Dijual di sini kan ada PT Kelantan, PT Agro, Telaga Hikmah. Itu yang lain-lain itu yang aku sebut tadi tidak mau terima karena banyak sungut-sungut, minyaknya kan dikit. Nah, yang mau nampung itu cuman PT SAP. Nah, karena memang itu PT baru, jadi karena PT baru ya walaupun agak dikit-dikit ya ditampung, tapi kan murah harganya. Nah, kita rugi kan. Nah, jadi kalau yang jantan tadi itu nanamnya di sawit yang Sokvindo, jenis varietas Sokvin, itu sementara nggak dibongkar dulu, nggak masalah, memang itu perlu, karena perlu serbuk sari untuk penyembuhan sawit-sawit yang betina, bisa dibawa angin, bisa dibawa sama serangga. Jadi serangga sudah hinggap di serbuk sari yang jantan tadi, nanti hinggap kan pohon yang lain yang betina, jadi kan serbuk sarinya nempel di kepala putek pohon yang lain, atau dengan angin sama aja, kena angin nanti kehembus ke pohon yang tetangganya kan gitu. Nah, tapi sayangnya, repotnya ketika Sokvin itu berumur lebih dari 5 tahun, dia itu bunganya sudah normal, bunga betina udah normal, jantan udah normal, udah banyak. Jadi bunga jantan mencukupi untuk menyerbuki kepala putek pohon tersebut. Jadi tidak perlu serbuk sari dari pohon lain. Nah, berarti setelah 5 tahun yang pohon jantan itu tidak perlu lagi, nggak diperlukan lagi, atau alias ditebang. Nah, itu dulur-dulur. Ada cerita dulur-dulur. Saya punya kawan berkunjung ke tempat kami, dia lihat tanaman kami, waktu itu lihat tanaman yang jenis lonsum. Dia kagum karena besar-besar, tumbuh jumbo-jumbo, seragam. Nah, dia bercerita bahwa dia tanam Sokvin. Nah, aku tebak, Pak, kalau yang sampai tanam Sokvin, aku yakin buahnya kecil-kecil. Oh, enggak Pak, betul, normal, bener. Nah, kalau normal, aku tebak pasti dicampur dengan varietas lain, bener Pak. Kata dia bener. Gimana nyampurnya Pak supaya pas, katanya, aku nanya kan, supaya pas gimana Pak supaya bisa berbuah semua, nyampurnya. Aku nggak sengaja nyampur Pak. Jadi yang aku tanam itu Sokvin, tapi banyak yang mati. Karena nanam waktu pas kemarau banyak yang mati, ada yang dimakan busuk pucuk, ada yang kena tikus, ada yang kena bajing, akhirnya mati. Nah, dari yang mati-mati itu kan sporadis. Jadi ditanami Sriwijaya. Nah, akhirnya yang Sriwijaya itu kan menyerbui
sawit yang shock fin tadi. Akhirnya yang shock fin tadi normal. Nah, solusi kalau bagi kami dulur-dulur yang tepat, solusi tepat kalau Anda sudah terlanjur beli bibit shock fin, satu baris shock fin, satu baris merek lain. Bebas. Bisa SJ, bisa Lonsum, bisa TS, bisa Yangambi, bisa Dampi, bisa Simalungun, bisa Verdan Select. Wah, bisa bebas. Jadi karena untuk membantu yang varietas lain itu untuk membantu penyerbukan bibit shock fin. Tapi aman dulu-dulu bagi yang sudah terlanjur nanam shock fin, nanti di atas 5 tahun dia akan berbunga normal. Bunga jantannya sudah mencukupi untuk menyerbuki bunga-bunga betina. Nah, dulur-dulur, jadi itulah dulur-dulur pembahasan masalah sawit jumbo, dulur-dulur. Nah, dulur-dulur, budidaya sawit ini dulur-dulur kami utarakan terus terang, kami bicara jujur, banyak kendala, banyak rintangan, banyak hambatan, gangguan, banyak bener. Contoh ya, dari pembibitan, bibit ditanam adalah yang kerdil, kita pisah. Yang umum, yang semua orang merasakan kena, itu kena penyakit jamur, namanya jamur bercak daun. Nah, bercak daun itu kalau kami kena yang kayak gitu, biasanya langsung kita pinggirkan. Kalau arah angin bertiup ke barat, jadi yang kena bercak daun itu kita ambil, kita taruh paling barat, karena ini bisa nyebar ke mana-mana. Kalau ke arah barat kan dia tidak nyebar lagi karena ketiup ke barat. Setelah kita kumpulkan jadi satu, itu kita semprot. Biasanya saya pakai antrakol, dulur-dulur. Antrakol atau pakai ditan, itu jenis obat kontak, dulur-dulur. Tapi saya campur dengan obat jamur yang sistemik, namanya Nativo. Produknya dari PT Bayer. Jos, dulur-dulur. Insya Allah pasti sembuh. Insya Allah pasti sembuh. Asal rutin. Ya, asal rutin. Jadi kalau sudah kena begitu, paling enggak 3 hari sekali disemprot, dulur-dulur. Insya Allah sembuh, tidak lama-lama. Nah, setelah itu sembuh, kita tanam, dulur-dulur. Ditanam ya. Ini aku bercerita kesulitan. Setelah ditanam, biasanya itu dimakan hama, ada dimakan tikus, ada dimakan bajing, ada dibetot kera. Apalagi dulu waktu zaman babi, dirusak babi. Ya, naudzubillah. Nah, nanti besar dikit, dulur-dulur, kadang-kadang dimakan wawong. Wawong itu hama yang mengkerokot itu menggerek daun, dia akan nanti tembus ke umbut atau tembus ke pondok. Itu munculnya wawong itu dari kayu-kayu busuk kayak gini, dulur-dulur. Dia akan tumbuh larva, atau bahasa Jawa itu lentor. Nah, larva atau lentor yang besar itu nanti akan bersayap, bisa terbang, namanya wawong. Atau ada yang nyebut kumbang tanduk. Itu kalau sudah kena kayak gitu, dulur-dulur, sawitnya itu dikocor sama marsal namanya. Atau yang umum sih mang marsal. Jadi dikocor sama marsal, boleh dicairkan atau ditaburkan marsal. Itu nanti insya Allah yang sudah-sudah itu sembuh, dulur-dulur. Nah, sudah selesai dimakan wawong, dirusak hama, kera, bajing, tikus, sembuh, dulur-dulur ya. Muncul halangan berikutnya, biasanya busuk pucuk. Nah, ini tak kasih contoh nih, busuk pucuk, nanti ada yang kena ini, banyak yang kena. Jadi itulah macam-macam halangannya. Ini tak tunjukkan busuk pucuk itu kayak apa. Di yang sudah kena busuk pucuk itu parah, dulur-dulur, kuntet, terus daunnya muntir-muntir gak karu-karuan, keluar tunas baru busuk. Nah, itu dulur-dulur tuh pokoknya tuh. Itu parah kan? Itu busuk pucuk itu. Nah, ini sampingnya lagi kena busuk pucuk juga. Ini merempet, dulur-dulur, karena ini pelakunya itu, tersangkanya itu bakteri sama jamur. Jadi bisa dibawa oleh angin, yang umum itu angin. Ini dulur-dulur, padang melungker gitu, patah-patah. Itu muncul busuk. Ini kemarin yang busuknya tak buang-buangin. Jadi kalau ketemu daun muda yang busuk-busuk kayak gini, langsung dipotong, disunat, dibuang, dijemur. Sebetulnya sih dibakar, tapi kalau ini kemarau kan nggak berani bakar kita. Nanti memperempet repot kan. Nah, ini pelepah yang lama nih,
bekas yang kemarin 2 minggu yang lalu. Saya potong-potong karena begitu muncul hitam-hitam busuk-busuk. Nah itu kalau nggak segera dibuang merembet, makanya kita buang-buangin. Yang kena busuk-busuk kita buang. Nah dulur-dulur, itulah dulur-dulur budidaya sawit yang rintangan, tantangan, halangan itu sangat komplit, sangat banyak. Tapi jangan kecil hati dulur-dulur, karena memang tidak ada satupun di dunia ini barang yang hebat, barang yang bagus, barang yang istimewa, terus mudah, murah itu nggak ada, mustahil, nggak ada. Barang yang bagus itu pasti mahal, gawekannya susah, perlu waktu lama, perlu kesabaran, perlu ketabahan, halangannya juga banyak. Nah pasti dulur-dulur. Makanya Kanjeng Nabi telah wanti-wanti 1400 tahun yang lalu. Kanjeng Nabi sudah bersabda untuk kita bisa jadikan motivasi. Jadi untuk penyemangat kita kalau berusaha biar nanti kita semangat. Begini bunyinya, man ahabba syai'an fahuwa abduh, kan gitu. Man posisi jadi mubtada ini. Man utawi sapane wong, khobarnya mana? Khobarnya ahabba. Utawi sapane wong, ahabba iku seneng sapa wong, saean seneng apa? Seneng suwiji-wiji, seneng apa saja. Fahuwa abduh, dia sebagai maf'ul. Fahuwa abduh, mongko sak temene wong, abduh iku dadi abet, atau jadi pembantu, atau jadi buruh, atau jadi pelayan. Nah, jadi pelayan yang disenangi tadi, kita seneng mobil jadi pelayannya mobil. Kita harus ngisi BBM, ganti ban, ganti kampas rem, ngisi pajak, bikin SIM, nanti ganti per, segala macam. Sama persis kayak sawit, kita seneng sawit yang istimewa, bibit yang unggul, ribet. Jadi bibit yang unggul itu penyakitnya banyak. Kalau bibit cabutan ya hampir tahan banting, wong nggak ada cabutan itu kena busuk-busuk yang nggak ada kok, aku lihat kena bercak daun juga nggak yang nunggu-nunggu liar itu. Tapi kalau yang bibit istimewa itu pasti banyak halangan. Nah jadi siapapun yang suka sesuatu itu ya jangan kaget kita posisinya menjadi abet atau jadi ngabdi, jadi abdinya sesuatu yang kita senangi. Nah dulur-dulur, jadi tapi jangan kecil hati, karena dengan kita membudidayakan sawit ini dulur-dulur, secara tidak langsung kita selain untuk memperjuangkan masa depan kita dan keluarga kita, secara otomatis kita menciptakan lapangan kerja baru, membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Karena secara tidak langsung kita ini kan melibatkan banyak tenaga nanti. Ya baru nanam aja, baru kita proses ini kan. Dulu nebas hutan kita perlu orang untuk nebang, ya kan. Kita beli senso itu kan dibuat dari pabrik melibatkan karyawan banyak. Nanti ngelorong, gali, mupuk, nyemprot, terus nanti panen terus itu tiap 2 minggu kita butuh tenaga sampai numbang, terus butuh tenaga kerja. Nah tenaga kerja itu nggak mungkin kita gawekan sendiri, kita harus perlu tetangga kanan kiri, sedulur yang nganggur. Jadi secara tidak langsung kita membantu ekonomi warga sekitar, membantu mengurangi, mengentaskan kemiskinan, dan membantu menciptakan lapangan kerja baru. Nah ini dulu. Jadi itulah sekelumit masalah sawit bongsor. Jadi saya ulang lagi, apabila dulur-dulur ketemu sawit yang bongsor harus waspada, sering dipantau, karena jangan-jangan yang sawit yang bongsor itu dia termasuk sawit jantan. Sawit jantan apabila nggak ditumbang selamanya tetap jantan, nggak bisa berubah, karena kami sudah membuktikan sendiri. Kami pupuk pakai apapun tidak berubah. Memang berbuah, bisa berbuah tapi nggak laku karena bijinya yang seharusnya sejempol kaki itu sebesar biji melinjo. Jadi tidak bisa dipasarkan. Nah itulah dulur-dulur. Nah ini perlu kami utarakan sedikit lagi, tambah lagi. Jadi nanti kalau ketemu jantan kita kasih tanda. Nah karena ini kemarau, Agustus kemarau, nggak ada hujan, nggak ada nggak ada air.
Jadi pohon juga ada yang stres sebagian. Jadi nggak mungkin kita nyulam di musim kemarau, tidak mungkin. Jadi cukup dikasih tanda, nanti kalau sudah ketemu musim hujan baru kita sulam. Nah itu dulur-dulur. Nah ini kemarin dikastrasi, kastrasi terakhir 5 kali kastrasi. Nah tapi ini ketemu kemarau, ini saya kasih kasih masukan dikit. Sebetulnya kita kalau membuahkan sawit ini memang nggak boleh musim kemarau, memang nggak boleh, sebetulnya nggak pas. Kenapa nggak pas? Karena sawit itu memerlukan air yang sangat banyak. Bahkan sawit yang besar, yang dewasa itu ya kira-kira umur 10 tahun, itu penelitian dari PT, setiap pohon itu perlu 15 liter untuk minum. Nah katakanlah ini sawit muda umur 20 bulan, katakanlah ini 4 liter aja misalnya. Nah tapi kan nggak ada hujan, nah kan repot kan. Nah, air dari mana? Masa kita nyiram? Nah, nyiram kalau 1, 2 sampai 10 ya masih enak lah. Kalau banyak kan repot. Nah jadi ini ya, walaupun nanti dijadikan buah, walaupun nanti berhasil berbuah, itu kayaknya nggak bisa maksimal besar-besar karena dia memang kekurangan air kan gitu dulur-dulur. Tapi apa daya, karena sudah waktunya dibuahkan ya kita buahkan. Jadi nanti ya kecil kayak apa ya kita panen, karena itu memang anugerah yang diberikan oleh Gusti Allah Ta'ala. Memang kecil ya kita terima. Ya kecilnya memang pertama kurang air, kedua memang ya baru buah pertama, ya sudah kita buahkan karena sudah waktunya berbuah dulur-dulur. Nah itulah dulur-dulur sebagai kata penutup, closing statement. Jadi jangan merasa capek, merasa bosan, jenuh, letih. Jangan, kita tetap semangat itu dulur-dulur. Jadi jangan putus asa, kita tetap rawat, kita tetap tahan banting, apapun halangannya tetap kita hadapi. Karena ini demi masa depan anak cucu kita, karena bahwasanya lapangan kerja semakin lama semakin sulit. Tantangan zaman semakin lama semakin sulit, bukan semakin mudah. Dulur-dulur, nah itulah dulur-dulur sekelumit dari closing statement kami. Mudah-mudahan menginspirasi, memotivasi dulur-dulur untuk berubah, untuk merubah nasib dulur-dulur. Nah sekian kami akhiri. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan dulur-dulur yang menyaksikan, mendengar uraian kami hanya mohon maaf dulur-dulur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.